Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kita merasa dunia ini berubah begitu cepat, seolah-olah bumi berlari menuju akhirnya? Tanda-tanda hari akhir yang dulu hanya kita dengar, kini mulai nyata di depan mata. Malam ini, kita akan membahas 5 tanda kiamat yang menakutkan. Tanda yang mungkin sudah terjadi di sekitar kita, bahkan melibatkan kita sendiri. Kosongkan hati, buka pikiran, dan mari kita renungkan bersama. Sudah siapkah kita sebelum semuanya berakhir? Setiap detik adalah langkah menuju hari perhitungan. Mari mulai perjalanan ini dengan niat mencari ridha Allah. Tanda pertama, masjid yang megah namun kosong dari jamaah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akan datang masa manusia berlomba memperindah masjid, tapi melupakan ruhnya. Masjid kini jadi simbol kemewahan, bukan lagi pusat ibadah dan ketenangan. Kubah emas, marmer mahal, lampu kristal, tapi syaf salat renggang, zikir sunyi, dan air mata taubat jarang terlihat. Kita sibuk membangun fisik masjid, tapi lalai membangun jamaah dan akhlak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan kesederhanaan, bukan kemewahan. Renungkan apakah kemegahan masjid diiringi semangat ibadah. Jika tidak, waspadalah. Ini tanda kiamat yang nyata. Jangan biarkan keindahan menipu, sementara hati dan masjid kita kosong dari makna. Tanda kedua, kematian mendadak. Al-Mautul Fujah kini semakin sering terjadi. Seseorang sehat pagi hari, sore sudah tiada. Anak muda berolahraga, tiba-tiba wafat. Tidur, lalu tak pernah bangun lagi. Dulu, kematian didahului sakit panjang. Sekarang, ajal datang secepat kilat, tanpa peringatan. Ini peringatan keras ajal tak menunggu kita tua, kaya, atau selesai urusan dunia. Sudahkah kita siap jika malaikat maut datang saat kita lalai? Jangan tunda taubat, jangan tunggu tua untuk memperbaiki diri. Setiap detik adalah kesempatan kembali kepada Allah. Kematian mendadak ada rahmat bagi yang siap, azab bagi yang lalai. Tanda ketiga, ilmu agama diambil dari orang bodoh, bukan ulama. Dulu, menuntut ilmu butuh perjalanan dan adab. Sekarang, orang belajar agama dari influencer tanpa dasar ilmu. Ruwaibidah, orang bodoh bicara urusan umat, memberi fatwa tanpa dalil, menafsirkan agama dengan hawa nafsu. Kebenaran diukur dari likes, bukan Al-Quran dan Sunnah. Umat pun mengikuti, meninggalkan ulama sejati demi popularitas. Ini fitnah besar yang menyesatkan akidah. Pilih guru dengan hati-hati. Cari ilmu dari ahlinya, bukan dari yang hanya pandai bicara. Ilmu yang benar adalah cahaya penuntun dunia dan akhirat. Tanda keempat, banyak anak durhaka pada ibunya. Ibu, yang mengandung, melahirkan, dan membesarkan dengan cinta, kini sering diperlakukan seperti pembantu. Anak membentak, berkata kasar, bahkan mengusir ibunya sendiri. Mereka lupa, ridha Allah ada pada ridha orang tua. Durhaka pada ibu adalah dosa besar, siksanya cepat di dunia dan akhirat. Jika ibumu masih hidup, mintalah maaf, bahagiakan dia, dan jangan biarkan air matanya jatuh karena ulahmu. Jika ibumu telah tiada, doakan dan berbuat baik atas namanya. Surga ada di bawah kaki ibu, jangan tukar dengan neraka, karena kedurhakaan. Tanda kelima, fitrah manusia dirusak, identitas dibalikkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di akhir zaman laki-laki menyerupai perempuan, perempuan menyerupai laki-laki, dan Allah melaknat perbuatan ini. Laki-laki dan perempuan diciptakan berbeda untuk saling melengkapi, bukan disamakan. Kini, banyak wanita bangga berperilaku seperti laki-laki, dan sebaliknya. Media sosial merayakan kebingungan identitas, menyebutnya kebebasan, padahal ini kerusakan akhlak. Kembali pada fitrah adalah jalan keselamatan, menolaknya adalah kehancuran. Jadilah laki-laki sejati, perempuan sejati, sesuai kodrat Allah. Allah tidak pernah keliru menciptakan, terimalah dan syukuri fitrah kita. Setelah merenungkan 5 tanda ini, masihkah kita lalai? Dunia memang menuju akhirnya, tapi ini saatnya bangkit, bukan putus asa. Kembalilah pada Al-Quran, Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan pintu taubat yang selalu terbuka. Mulai dari diri sendiri, perbaiki syalat, perbanyak istighfar, muliakan orang tua. Semoga Allah menjaga kita dari fitnah akhir zaman dan mengumpulkan kita di surganya. Jika video ini bermanfaat, bagikan dan subscribe, agar kita terus saling mengingatkan dalam kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.